Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Dwi Savitri. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh Lampung, yaitu tokoh Raden Arya Taher Tedjidarbumi. Ini adalah gambar dari tokohnya. Raden Arya Taher Tedjidarbumi yang lahir tanggal 28 November 1902 dan wafat tahun 1978. Dia merupakan salah satu putra terbaik Lampung karena dikenal memiliki rasa nasionalismenya yang tinggi. Bergelut di bidang jurnalisme, Tedjidarbumi menjadikan profesinya sebagai alat untuk menentang keberadaan Belanda yang semena-mena di bumi pertiwi. Anak dari keluarga Demang di Teluk Betung, memiliki riwayat pendidikan yang sama dengan salah satu pendiri Budi Utomo, Dr. Suetomo. Mereka menempuh pendidikan di Sekolah Dr. Bumiputra School of Leading First Indian Asian Stovia di Jakarta. Pendidikan Tedjidarbumi di Stovia hanya sampai kelas 5. Beliau selalu pindah ke Surabaya dan beliau masuk sekolah kedokteran di Nandos Indian Asian School, Nias, Lampung. Namun di sini beliau juga tak kerasa dan kemudian pindah ke Jakarta untuk menempuh studi ilmu hukum di Fakultas Hukum. Meskipun dari angkatan yang berbeda dengan Suetomo masuk Stovia pada tahun 1903, sedangkan Tedjidarbumi pada tahun 1918, namun mereka sama-sama menempuh profesi yang sama, yakni seorang jurnalis. Tedjidarbumi mengawali karir jurnalismenya dengan menjadi wartawan pembantu. Tulisan yang beliau hasilkan dikirim ke harian Comedian India di bawah pimpinan Raden Padji Seroso. Karena tulisannya yang tajam, Suetomo menawari Tedjidarbumi untuk menggantikan posisinya sebagai pimpinan redaksi di harian Sejarah Rakyat Indonesia di Surabaya. Namun pada tahun 1931, surat kabar tersebut menghentikan penerbitannya dan berganti nama menjadi Suara Oemoem. Pada tahun 1933, tentang pemberontakan yang sangat terkenal di kapal perang The Seven Provincial yang tengah berlabuh di Olele. Pada awak kapal dikabarkan mereka berbagi persenjataan yang ada di dalam kapal perang tersebut. Berita ini tentunya mengejutkan pemerintah Belanda karena dianggap hal yang memalukan dan mencoreng wibawa pemerintah. Melalui surat kabar yang dipimpinnya, Tedjidarbumi menulis sebuah tajuk rencana yang isinya mengancam pemerintahan Belanda. Dengan tajam pula Tedjidarbumi mengkritik kantor berita pemerintahan Aneta yang menyalahkan orang-orang Indonesia dalam pemberontakan di kapal perang tersebut. Hal ini menyebabkan kuping pemerintah Belanda menjadi panas. Tedjidarbumi pun ditangkap dan diadili. Setelah jatuh keputusan, rambut sang jurnalis ini dipangkas habis dan diberi pakaian layaknya seorang tahanan. Tedjidarbumi dijebloskan ke penjara selama 20 bulan di Kalisosok, Surabaya. Atas jasa-jasanya terhadap negara, Tedjidarbumi dianugerahi Perintis Pers Indonesia pada 31 Maret 1970 dan Perintis Kemerdekaan pada tanggal 28 Juni 1970. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung juga mengabadikan nama Tedjidarbumi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang berjasa membangun Lampung. Penghargaan tersebut diberikan setiap 2 tahun sekali. Cukup sekian presentasi tokoh Lampung dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.